Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Biarlah sore hari ini kita boleh merindukan kehadiran Tuhan. Mari rindukan lawatan Tuhan sungguh-sungguh menjamah kehidupan kita. Kita berdoa menyerahkan rangkaian ibadah kita, pujian penyembahan yang kita naikkan, firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah semuanya Tuhan campur tangan di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa, kami rindu Engkau hadir menjamah setiap kami pada sore hari ini. Kami sadar ya Tuhan, saat kami datang mencari wajah-Mu, Engkau yang berkenan untuk menjumpai setiap kami ya Bapa. Kami rindu sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, melawat setiap kami ya Tuhan. Kami yang menonton streaming ini juga, biarlah kami semua boleh menikmati lawatan kuasa ilahi yang akan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan rangkaian ibadah worship at home ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap merindukan Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan korban syukur atas segala kebaikan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa kita buat untuk membalas kebaikan Tuhan selain sungguh-sungguh datang menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, yes my Lord, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan korban syukur, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Jesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ya, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Bawa korban syukur ke hadapan-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur
dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh Jesus, mari naikkan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan syukur atas kebaikannya. Naikkan ucapan syukur atas segala anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Jesus. Biarlah setiap kami boleh menaikkan korban ucapan syukur. Yang terbaik hanya bagimu, yang terbaik hanya bagimu Yesus. Haleluya. Oh haleluya, Jesus. Haleluya. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya kami bawa korban syukur, yang terbaik hanya bagimu, tempat kudus-Mu Tuhan. Yes my Lord, hati kami limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami siap menaikkan pujian kami yang terbaik untuk Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita datang masuk dalam hadirat-Nya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh. Katakan kepada Tuhan, mari masuk. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya.
Mari masuk ke hadirat Tuhan dengan sukacita, katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, ya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersuka cita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal, selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuk ke dalam halamannya dengan pujian, penuhi bait kudusnya, baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya bersuka cita. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan dan anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik dan anugerahnya selama. Haleluya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Haleluya. Anugerahnya selalu baru setiap hari. Haleluya. Saudara masih semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kita terus menyerahkan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan kita. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya, rahanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Oh, yeah. Besarkanlah namanya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Come on. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya. Haleluya. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama Yesus. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Yes, my Lord. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sungguh kemurahannya besar, hanya besar, tiada terkira. Aku tak dapat.
Kami tak bisa membalas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Oh, besarkanlah namanya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Engkau yang penuh kuasa, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib. Oh, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya, Tuhan yang menolong hidupku. Oh, Tuhan yang ajaib. Haleluya, Tuhan kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menebus kehidupan kami. Sebab Engkau Tuhan kami yang perkasa. Betapa hebat karya perbuatan-Mu. Haleluya. Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga. Oh, bertata, bertata dalam kemuliaan. Haleluya. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, namanya berkuasa, membebas umatnya. Come on. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya, jaya atas semua perbuatan. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkau yang berkuasa di bumi di surga. Katakan. Berkuasa di bumi di surga. Oh, bertata dalam kemuliaan, kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Kita namanya berkuasa, Kau pembebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya Yesus Raja segala. Betapa hebatnya, betapa hebat, betapa kuat. Haleluya. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Haleluya. Biarlah kita terus menyembah, memuji Dia Tuhan yang hebat. Haleluya. Mari ungkapkan kegaguman-Mu kepada Tuhan pada sore hari ini. Renungkan betapa besar perbuatan Tuhan yang luar biasa telah dilakukan sampai hari ini dalam kehidupan kita. Dia yang selalu ada, Dia yang selalu menolong setiap umatnya. Dan biarlah tangannya yang perkasa itu terus ada bersama dengan kita. Sungguh kami kagum dan bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Sungguh indah, haleluya Jesus.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Oh, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya. Oh, ku menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, kami kagum akan perbuatan-Mu. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini seruan kami, kerinduan kami, ungkapan hati kami terhadap Engkau Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kami kagum akan Engkau. Ku kagum
hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Biarlah setiap kami terus mengungkapkan rasa hormat kami hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab kami sungguh bangga saat kami melihat betapa besar perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasa penuh dengan ucapan syukur karena Engkau selalu melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kami. Sungguh tidak ada ungkapan yang lebih nyata yang bisa kami ungkapkan untuk menyatakan rasa kagum dan hormat kami kepadamu. Kami hanya mau belajar ya Tuhan, untuk terus menaikkan ucapan syukur kami, terus menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepada Engkau, terus mencari wajah-Mu tiap-tiap hari. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur buat sore hari ini ya Bapa. Kami mau ya Bapa duduk diam mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini ya Bapa kami boleh belajar, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi juga kami menjadi pelaku firman dan hidup kami juga berbuah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau saja ya Bapa yang berbicara ya Bapa melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita mau buka dulu di Matius 7 ayat 12. Di sini dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saya pada waktu dulu membaca ayat ini, saya tuh berpikir seperti ini, kalau saya ingin, maksudnya orang berbuat baik kepada saya juga harus berbuat baik kepada mereka. Jadi saya pingin hubungan yang timbal balik. Jadi saya pikir kalau saya berbuat baik, oh pasti orang-orang itu juga akan melakukan hal yang sama. Toh aku nggak pernah, misalnya nggak pernah kayak ngilokno orang, terus nggak pernah nipu orang. Nah tapi beberapa hari ini saya mulai bertanya-tanya tentang ayat ini. Jadi saya kan di toko itu ada, saya punya toko, kemudian toko saya itu ada buka online, nah buka jual di Shopee, jadi jual spare part di Shopee. Nah kemudian ada pembeli itu yang beli spare part, kemudian bilang kalau barang yang kami jual itu barangnya palsu gitu loh. Tapi kami kan selama ini maksudnya nggak pernah bongkar-bongkar kotak itu, jadi kalau itu barangnya ori ya pasti ori. Jadi sempat ada lewat DM itu sempat seperti bersih tegang gitu loh. Terus intinya ya sudah, kami minta barangnya dikembalikan. Nah, begitu nyampe, ternyata dalamnya tuh ditukar sama orang itu gitu loh. Jadi barang yang asli ternyata ditukar sama yang palsu, tapi packingnya rapi banget. Tapi saya tahu ada beberapa staples tuh yang nggak pas di tempatnya. Waduh, ini ditukar. Jadi kami kayak komplain ke pihak Shopee-nya. Jadi kami minta kayak pengembalian dana aja karena barang ini asli sama orangnya ditukar. Nah, kemudian pertamanya kan waktu kita DM-an tuh orangnya kasih nomor. Pertamanya masih bisa ditelepon. Kemudian saya lihat di get kontak gitu ya.
namanya kok sudah aneh-aneh gitu loh, namanya aneh-aneh, kemudian tiba-tiba besoknya dia nggak bisa dilacak lagi. Oh berarti memang orang ini niat menipu. Nah saya sempat mikir gini loh, aku ini tidak pernah nipu orang loh Tuhan, tapi kok tega gitu, orang ini nipu. Kok bisa, maksudnya kok bisa orang saya itu kena tipu, padahal kan ayat ini berkata gitu ya, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Loh, saya nggak pernah nipu orang, tapi kok bisa saya kena tipu? Nah saya sempat bertanya-tanya gitu, jadi saya baca lagi ayat ini, apa sih maksudnya Tuhan gitu loh. Nah kemudian saya juga banyak cari referensi gitu ya, ternyata Matius 7 ayat 12 ini disebut juga the golden rule atau hukum emas gitu ya. Ayatnya simple, tapi memang penerapannya tuh nggak mudah. Jadi saya sempat, oh ya, kenapa ayat ini berkata seperti ini? Jadi dari perenungan firman saya Tuhan itu banyak berbicara gitu ya. Jadi yang ketika saya baca lagi ayat ini, Tuhan Yesus itu nggak menjanjikan balasan yang setimpal gitu loh. Kalau kita punya kasih yang tulus, kita tuh nggak menuntut respon orang lain, tapi kita memberi karena itu memang yang dimau Tuhan. Kan Tuhan tuh nggak pernah memberikan kasih terus minta timbal balik. Nah Tuhan tuh mau kita sebagai umat Tuhan juga seperti itu. Jadi saya sempat, oh ya kamu salah mikir seperti itu, kamu nggak mau ditipu, kamu nggak nipu, enggak. Tuhan tuh mau meskipun kamu ditipu, yaitu kamu mengampuni gitu. Jadi awalnya ya pegel, namanya juga loh kita nggak pernah jual barang palsu sampai dibilang dikasih bintang 1 itu kan pengaruh gitu loh ke ratingnya toko gitu. Jadi sudah dikasih bintang 1, barangnya ditukar, dalam hati tuh pingin kayak tak dongakno ya wong iki kayak gitu. Tapi Tuhan tuh ngomong enggak. Kasih yang tak ajarkan tuh bukan seperti ini. Saya enggak kasih yang tak ajarkan bukan timbal balik, tapi kamu mengasihi itu tanpa syarat seperti aku mengasihi tanpa syarat pada kamu gitu. Jadi kalau kita punya kasih seperti Tuhan, ketika kita mungkin dikecewakan orang, kita bisa cepat meredakan gitu loh, meredakan rasa kecewa kita karena ekspektasi kita nggak dipenuhi gitu. Nah, terus waktu saya baca ayat ini, Tuhan tuh seperti ngomong seperti ini ya. Kalau kita berbuat baik dengan syarat harus dibalas, itu kan namanya kita sedang melakukan transaksi, bukan kasih. Nah Tuhan kan mengajarkan kasih yang tanpa syarat. Jadi meskipun kamu disakiti, meskipun kamu mungkin diilokno orang, nanti lakukan seperti yang aku lakukan gitu. Nah kemudian poin yang kedua, ketika kita punya ekspektasi yang terlalu berlebihan sama orang ya, kayak tadi saya nggak bakal nipu supaya kita nggak ditipu orang. Nah itu pasti sering melahirkan kekecewaan, seperti ketika saya alami, saya langsung, loh kok bisa? Nah itu kan sudah melahirkan kekecewaan. Itu dijelaskan juga di ayat Amsal 13 ayat 12. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi saat ekspektasi kita itu tidak terpenuhi, kan hati kita tuh menjadi kecewa. Nah dari hati yang kecewa maka lahirlah luka, kepahitan. Nah itu akarnya kepahitan dari situ. Jadinya kita kalau kita kepahitan sama orang itu, ya puji Tuhannya ya saya nggak bertemu langsung sama penipu ini. Mungkin kalau ketemu langsung tiap hari ketemu, mungkin saya akan menghindar. Oh malas aku lihat mukanya orang ini gitu. Atau tak blokir aja nomornya gitu. Nah itu kan dari rasa kecewa maka lahir kepahitan, bahkan dari kekecewaan tadi luka terus kepahitan, dan kita akan menjauhi orang itu padahal bukan itu yang dimaui Tuhan. Nah, kekecewaan adalah tanda bahwa kita terlalu menaruh harapan pada manusia. Nah, kalau kita banyak yang berkata juga kalau jangan berharap pada manusia. Ada ayat juga ya berharap kepada Tuhan. Kalau berharap pada manusia ya ujung-ujungnya kecewa gitu. Jadi ya namanya manusia kan pasti bisa melakukan kesalahan. Nah, kalau kita berharap pada Tuhan ya kayak gitu ya. Meskipun kita disakiti orang, kalau kita harapan kita hanya pada Tuhan, kita meskipun kita kecewa, nah kekecewaan kita itu segera dibalut gitu loh sama Tuhan. Kemudian ini saya mencatat poin yang ketiga itu, kasih sejati tidak bergantung pada balasan. Ada di Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saya
kembali diingatkan tentang Yesus itu tetap mengasihi Yudas, meskipun Yudas itu mengkhianati dia. Petrus juga seperti itu, di depan matanya sendiri menyangkal, tapi Tuhan itu enggak dendam kayak gitu ya. Kemudian apalagi ya, banyak Tuhan itu diolok-olok tapi Tuhan itu tetap diam. Jadi dari ayat yang saya baca ya, berarti intinya saya diajari meskipun orang berbuat apa kepada saya ya, bagian saya hanya berdoa, mengampuni, sisanya biar bagiannya Tuhan. Tapi mengampuni itu bukan berarti membiarkan orang menyakiti kita terus-menerus ya. Jadi jangan sampai orang, oh iki tak sakit sekali, maksudnya kita dianggap remeh. Jangan, bukan seperti itu ya. Mengampuni itu adalah melepaskan beban di hati supaya kita bebas. Kayak tadi ketika saya ditipu, ya sakit hati. Kita jualnya itu selalu jujur. Kenapa kok kita itu di review nih tulis dasar penipu. Barang jelek dibilang barang palsu kok dibilang ori loh. Itu waktu baca, waduh gimana gitu loh, kok tega, setelah itu barangnya ditukar tambah mangkel lagi. Nah tapi Tuhan sekali lagi mengajarkan kita harus mengampuni, lepaskan semua gitu, mengampuni. Ya waktu berdoa, namanya orang pegel ya, kalau berdoa pinginnya mendoakan yang jelek, tapi Tuhan ketika saya belajar, Tuhan aku mau mengampuni itu yang berat memang, tapi saya belajar untuk taat. Ya wis Tuhan, tak lepaskan pengampunan sama orang ini gitu. Biarkan. Terus misalkan Shopee-nya juga nggak mau ganti, ya sudah nggak apa-apa. Anggap saja saya memberkati orang itu gitu loh. Nah, kita itu dipanggil untuk mengasihi dan mengampuni seperti Kristus tanpa syarat dan tanpa menuntut balasan. Kemudian poin yang keempat, ketika kita belajar melepaskan ekspektasi kita kepada orang, nah disitulah kita mulai mengalami kebebasan. Itu ada di Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Kan kita juga sering ya, sadar dan tanpa sadar atau dengan sadar kita tuh juga sering menyakiti Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Dia tetap mengasihi kita, kita tetap diberkati, kita tetap bisa melakukan aktivitas gitu. Coba kalau hubungan Tuhan dan manusia itu transaksional, wah kita ya habis gitu ya. Makanya Tuhan mengajarkan seperti di ayat Kolose 3 ini. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Jadi kalau misalnya kita susah mengampuni orang lain, ingatlah setiap hari Tuhan itu memberikan pengampunan kepada kita gitu ya. Apa hasilnya kalau kita itu belajar melepaskan ekspektasi kita, kemudian belajar memberi pengampunan. Nah, kita tidak akan punya kepahitan lagi. Jadi rantai kepahitan itu akan dipatahkan. Kemudian hati kita menjadi lebih ringan, tidak lagi terikat oleh dendam dan kita bisa melangkah maju. Jadi ketika hati saya muangkel gitu ya, tak lihati terus tuh chatnya. Jadi kayak susah banget gitu. Jadi saya memilih untuk ya tak hapus saja lah chatnya supaya saya nggak kepo terus melihat chat saya dengan orang itu gitu. Jadi saya belajar supaya saya mengampuni orang itu yang mending tak hapus saja supaya nggak bolak-balik dilihat. Kalau bolak-balik dilihat kan juga ingat lagi gitu perlakuan orang itu. Nah, kemudian puji Tuhannya beberapa hari kemudian pihak Shopee itu sudah kayak memenuhi permintaan kami sebagai toko gitu, minta pengembalian dana. Jadi ya orang itu dianggap sebagai pembeli yang nggak jujur kayak gitu, jadi menukar barangnya seller. Ya kami juga bersyukur. Coba kalau saya tidak mengambil keputusan untuk mengampuni gitu, jadi saya mungkin brundel, nah berkat Tuhan itu nggak akan turun gitu ya. Jadi itu yang bisa saya pelajari ya, dengan kita mengampuni bukan hanya membebaskan orang lain tapi juga membebaskan diri kita sendiri. Nah, itu yang saya pelajari. Nah sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar hidup sesuai dengan ayat di Matius 7 ayat 12 tadi? Apakah kita sudah mengasihi orang dengan tulus, tidak meminta timbal balik gitu ya? Atau kita masih berharap balasan?
Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus gitu yang mengasihi tanpa syarat. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kasih yang sejati itu tidak mengharapkan balasan, tetapi tentang memberi, terus memberi dengan hati yang tulus. Ya, sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa kasih sejati tidak menuntut timbal balik, tidak menuntut balasan ya Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami berbuat baik hanya untuk mendapat balasan atau mendapat perlakuan yang sama dari orang lain ya Bapa. Ajari kami untuk mengasihi dengan tulus seperti Engkau yang telah terlebih dahulu mengasihi kami ya Bapa. Tolong kami untuk bisa mengampuni, tolong kami untuk bisa melepaskan kepahitan di dalam hati kami. Kami tidak mau dendam lagi kepada orang yang berbuat salah kepada kami, dan kami bisa terus melangkah dengan hati yang bebas, hati yang penuh kasih terhadap sesama ya Bapa. Kami mau meneladani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat